Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Oke, anak soleh dan soleha, semoga Ananda tetap semangat ya belajar dari rumah. Amin. Oke, hari ini hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Kita akan belajar pelajaran hadis. Hadis hari ini berjudul hadis tentang sesama muslim adalah saudara. Ustazah ulang judulnya hadis hari ini, yaitu sesama muslim adalah saudara. Oke, sudah diingat? Sesama muslim adalah saudara. Anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Masih ingat kan sikap berdoa? Ayo. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri waqlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi doa sebelum belajar dan kemudahan berbicara. Anak soleh dan soleha, kita masuk pada materi. Hadis ini kita belajar hadis apa tadi? Hadis sesama muslim adalah saudara. Bunyi hadisnya, dengarkan ustazah. Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Ustazah ulang. Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menyakitinya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang hendak menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, lanjut penjelasan dari hadis ini nak, yaitu kita itu sesama muslim ibarat saudara. Saudara itu seperti tubuh, di mana jika terdapat salah satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Contohnya, sakit kepala. Jika ada orang yang sakit kepalanya, pasti tubuh yang lainnya akan merasakan juga ikut sakit. Bahkan ada yang sampai demam, sakit, susah tidurnya karena akibat dari penyakit tadi. Begitupun dengan saudara. Jika ada saudara tak yang kesakitan, kita juga ikut merasakan sakit. Seperti itulah contoh persaudaraan, ya. Contoh dari persaudaraan. Contohnya lagi, sakit gigi. Kalau ada giginya yang sakit, pasti kepalanya ikut sakit, badannya yang lain ikut sakit, susah dengar suara ribut-ribut, ya. Seperti itu namanya saudara.
ibarat satu tubuh, yang mana jika terdapat salah satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi belum dikatakan beriman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya, Nak? Maksudnya adalah contohnya kalau kita sayang di Rita, kalau contohnya mau dipukul, pasti tidak mau Ki. Jadi kita tidak boleh memukul orang lain karena ya, dia akan merasa sakit. Seperti kita juga merasakan sakit. Jadi kalau kita sayang di Rita, berarti kita juga menyayangi saudara-saudara tak yang lain. Anak soleh dan soleha, dalam hadis ini kita dianjurkan untuk tidak menzalimi atau menyerahkan seseorang kepada orang yang hendak menyakitinya. Anak soleh dan soleha, dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kalian saling membenci, mendengki, membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat, haram bagi seorang muslim tak bicara kepada saudaranya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika ada yang buku camba atau tidak buku omong sama teman-temannya lebih dari 3 hari, maka ini merupakan sudah melanggar peringatan dari hadis riwayat Bukhari, sudah melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ya Nak, kalau lebih dari 3 hari kita tidak berbicara sama teman tak. Lalu bagaimana caranya Ustazah? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Ustazah kasih contoh ya. Ada 6 contohnya. Yang pertama adalah berkumpul dalam ibadah secara berjamaah. Contohnya sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua sholat Jumat. Yang ketiga memberi hadiah dan lain-lain. Itu salah satu contoh menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Salah satunya menceritakan kejelekan saudara kepada orang lain. Maksudnya menceritakan aibnya teman tak kepada orang lain. Tidak boleh ya. Yang ketiga, saling menolong. Bahkan kita diperintahkan menolong orang yang disakiti atau orang yang menyakiti, hendak menyakiti. Orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi. Bagaimana contohnya orang yang menzalimi Ustazah ditolong? Contohnya adalah diingatkan bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Oke? Paham? Dan orang yang dizalimi juga dikasih tenang hatinya. Itu adalah saling menolong. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah kita wajib bersikap jujur, tidak boleh berdusta. Yang kelima, tidak boleh merendahkan muslim yang lain walaupun dia itu fakir dan miskin. Contoh yang terakhir, yang keenam adalah menjenguk orang yang lagi sakit. Jika ada teman tak yang dalam sakit, hendak kita menjenguknya kalau ada waktu. Itu adalah 6 contoh menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraannya Nak. Oke. Sekian dari Ustazah.
Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak soleh dan soleha, tetap semangat ya.